figure you out. I know we'd be more than a moment. Nah, halo, assalamualaikum pagi. Jadi ini keadaan dapur aku karena aku kemarin lagi gak enak badan. Jadi ini semuanya kerjaan ditumpuk ya. Pas semalam itu aku tidur cepat karena emang gak enak banget, kepalanya pusing karena flu gitu. Nah, ini juga masih flu, maaf. Terus ini seperti biasa aku ngisi-ngisi botol. Sebenarnya ini tugasnya mama, cuma ini tuh mungkin mama semalam udah kelelahan juga. Jadi dia ini ada 2 botol yang belum diisi. Ini sekalian aja aku isi. Dan ini kondisi kulkas aku seperti ini ya, karena memang tutup bawahnya itu nggak ada yang buat sayur-sayuran gitu. Pokoknya ini udah kulkas lama banget, jadi tapi masih bisa dimanfaatin ya. Oke, ini aku lanjut langsung mau cuci piring sekalian bersih-bersih dapur gitu. Ini karena masih pagi banget, aku mau sekalian bersih-bersih nanti sekalian masak gitu ya. Nah, alhamdulillah ini cucian piringnya udah selesai. Ini aku lap-lap dulu bekas wastafel, bekas sabun-sabunnya kayak gitu di pinggirannya. Dan habis ini aku mau beli sarapan buat Mamas. Nah, ini tuh aku mau beli uduk. Dulu aku pernah jualan uduk ya, uduknya si Uwa atau ibunya mamahnya Alesa, kalian pasti kenal. Dan ini aku ngelewatin perkarangan tanah-tanah kosong gitu, dan kebetulan ini adalah tanah aku dan itu parkiran aku, parkiran yang paling mewah. Ya nggak sederhana banget ya, jadi masih pagar-pagar kayak gitu dari bambu-bambu ya. Nah, ini tuh perjalanannya lumayan nggak jauh juga tapi nggak deket juga, harus memakan waktu sekitar ya 2 menit 3 menit lah ya. Nah, ini kita udah sampai dan alhamdulillah ini uduknya masih ada ya, karena biasanya sih cepet banget habisnya. Oke, ini aku mau lanjut langsung masak. Jadi selepas Mamas udah aku beliin sarapan, ini sisa stok yang ada di kulkas, ada sayur nangka gitu dan ini ikan asin. Jadi aku mau masak sayur ketewel ya, sayur ketewel sama ikan asin. Nanti itu sayur ketewelnya mau aku santenin, dan ini ikan asinnya mau aku langsung cuci-cuci gitu biar bersih. Jadi nanti tinggal digoreng. Untuk bumbu sayur ketewelnya di sini aku cuma pakai bawang putih, kunyit, kemiri, sedikit kemiri aja ya. Terus ini ketumbar, dan di sini aku nanti pakai serai kayak gitu. Nanti aku taruhin juga daun salam. Nah, ini untuk bumbu yang rajangnya seperti biasa, bawang merah dan bawang putih. Jadi bawang putihnya ada yang ditumbuk, ada yang dirajang gitu ya. Terserah kalian mau di blender, mau diulek kayak gitu. Nah, di sini aku pakai ulekan. Dan untuk bumbu tumisannya seperti biasa, ini yang dirajang-rajang dulu seperti bawang merah dan bawang putih, salam sama serai ya, harusnya ini serainya belakangan nanti. Nah, itu tadi bumbunya udah aku masukin, yang bumbu lekannya, cuma saya nggak kerekod gitu, lupa untuk mecat ya. Nah, setelah udah wangi itu tuh aku masukin air secukupnya. Dari yang bumbu ulekan tadi masih ada sisa-sisa, jadi aku tambahin air ya, sayang kebuang. Nah, terus untuk tingkat airnya itu terserah kalian mau pakai yang encer atau yang agak kental. Di sini aku biasanya suka yang encer ya, karena aku suka banget kuah kalau untuk makan-makan kayak gitu. Nah, ini sayur ketewelnya aku masukin. Maaf,
aku agak-agak gimana ya, masih suka pilek gitu. Jadi maaf ya kalau kurang berkenan ngedengerin suaraku. Nah di sini tuh aku pakai bumbunya seperti biasa, garam, penyedap rasa, kayak gitu aja sih, kalian juga pasti tahu. Dan aku sering banget ya buat sayur ketewel ini karena ini sayur kesukaan aku banget, favorit aku. Nah itu di tungku sebelahnya aku goreng ikan asinnya. Di sini disebutnya ikan asin japuh ya. Nah terus itu aku udah masukin santan karanya. Seperti biasa ya, aku pakai santan kara, nggak pakai santan yang aslinya. Aku pengennya sih santan asli, cuma ini kan aku stokan sayuran kayak gitu, jadi kalau nyetok juga santan kayak gitu aku takutnya nggak bisa di kulkas aku. Doain aku ya supaya bisa kebeli kulkas lagi. Tapi untuk saat ini sih bukan itu sih prioritas aku. Prioritas aku tuh usahanya Pak Su lancar, terus kita juga alhamdulillah kalau udah dapat makan juga udah bersyukur banget ya. Yang penting tuh kelangsungan makan kita semua sekeluarga itu tercukupi ya, kayak gitu. Nah di sini tuh ada yang belum aku masukin, jadi tuh cabai geluntungan untuk sayur ketewel, karena aku paling suka banget kalau makan sayur ketewel itu meletusin si cabai yang udah aku rebus bareng sama sayur ketewel ini ya. Apa ya, pedesnya lebih nampol aja. Dan sekaligus juga aku mau bikin sambal, jadi itu tadi aku udah nyuci sambal sih, cabai gitu untuk anak aku sama Pak Su, karena Pak Su sukanya pakai sambal yang diulek gitu ya, ketimbang yang peletusan yang apa sih, pokoknya yang cabai taburan kayak gitu ya. Nah itulah pokoknya, kalian ngerti. Nah ini ditunggu sebelahnya, tadi kan asin udah matang, jadi aku goreng cabai sama bawang gitu untuk sambalnya. Nah ini tuh sambalnya udah aku ulek, jadi ini mau langsung aku pisahin buat aku bawa bekal Pak Su di bengkel nanti. Nah ini, jadi nanti ini sambalnya aku bagi dua gitu, untuk Mamas di rumah satu, untuk Pak Su di bengkel satu ya. Oke, ini sekarang aku mau siapin bekal makan Pak Su untuk dibawa ya. Nah, di sini tuh sayur ketewelnya aku bungkus sama plastik, jadi biar nanti pas dibawa sama Pak Su itu tuh nggak tumpah-tumpah. Karena ini tempat makannya bukan tempat makan yang bermerek ya. Ini tempat makan udah lama banget sih aku punya waktu pertama kali nikah sama Pak Su, dan kemarin juga ada yang sempat nanya sih beli di mana ya tempat makannya. Ini tuh aku belinya udah lama banget. Jadi ini juga bukan online, aku beli di teman aku dan harganya waktu itu juga aku lupa sih, nggak begitu mahal lah. Pokoknya ini tuh nggak bagus ya, maksudnya tuh kalau untuk bawa makan pasti tumpah, jadi makannya tuh selalu diplastikan kalau untuk yang berkuah-kuah. Tapi ini yang aku punya, jadi inilah yang aku pakai, lumayan ya. Nah ini nasinya baru mateng, jadi kalian bisa lihat ini panas banget. Nah ini Pak Su, bekalnya ini dimakan bisa dari pagi, siang, sampai sore. Kalau misalkan masih ada sisa, malam pun dimakan gitu ya sama Pak Su. Karena ini buat makan berdua sama adik ipar. Hai Kak. Hai. Hai. Nah, aku di sini senang banget Neko dikunjungin sama saudara kandungnya, tepatnya adiknya, tapi beda warna kayak gitu. Nah, ini tuh Rio lagi cemburu gitu, tuh kasihan tuh dia dicuekin. Tapi enggak, di sini tuh Neko sama Rio akrab banget, maksudnya tuh menjaga banget satu sama lain, karena kalau misalkan Rio lagi mau berantem sama kucing jantan yang lainnya, itu Neko siap ngebantu. Dan begitupun sama Neko, kalau misalkan lagi diserang sama kucing yang lainnya, itu Rio yang paling depan untuk ngebantuin Neko kayak gitu ya. Nah, di sini tuh karena Neko baru ketemu adiknya, jadi mungkin dia kangen kayak gitu, ada kontak batin ya. Biasanya Neko tuh galak gitu kalau ketemu kucing yang lain, tapi ini sama yang adiknya ini enggak, padahal mereka jarang ketemu kayak gitu. Malah mereka tuh main bertiga-tiga kayak gini, akrab gitu ya. Nah, ada nggak sih yang sama kayak aku yang suka kucing itu bener-bener suka banget? Jadi tuh mereka juga kayak udah aku anggap kayak anak aku sendiri gitu. Aku ngejagain dia juga seperti aku ngejagain Neji. Khawatirnya aku
ke mereka juga sama kayak khawatir aku ke Neji kayak gitu loh. Jadi kalau mereka belum pulang, main kelamaan, terus misalkan mereka lagi berantem, itu tuh aku udah khawatir banget, takut dia tuh kenapa-napa. Makanya aku kalungin, aku kasih nama dia dan nomor telepon aku biar kalau misalkan mereka suatu saat tersesat, jadi ada yang hubungin aku. Tapi jangan sampai amit-amit, jangan sampai deh. Dan ini pada siang harinya, jadi si Teteh itu minta antar aku untuk ke mall SGC gitu. Ada sesuatu yang mau ia beli. Tapi seperti biasa Neji kalau misalkan melihat chicken kayak gini atau pokoknya ayam-ayaman kayak gini, dia tuh paling suka banget dan minta mampir. Nah di sini tuh sebenarnya aku lagi hemat ya, tapi karena anak yang minta ya udahlah ya sesekali, karena aku kayak gini tuh makan-makan kayak gini bisa dibilang jarang. Kalau memang ada event-event kayak misalkan aku emang dapat rezeki baru aku beli. Kalau misalkan nggak ada apa-apa sih aku jarang banget ya untuk makanan kayak gini. Neji tuh seringnya tuh paling ya makan masakan aku kayak gitu ya di keluarga. Nah di sini juga aku belinya yang paket hemat. Jadi di sini aku belinya yang ada chickennya, burgernya, kentangnya sama minuman. Tapi alhamdulillah ini si Teteh ternyata beli nasi 2, tadinya buat Samson 1, buat dia 1, dan si Samson itu makannya sedikit, jadi yang setengahnya lagi katanya buat Neji aja, katanya Neji biar kenyang. Alhamdulillah ya, aku dikelilingi sama orang-orang yang baik. Pokoknya bersyukur aja deh dalam keadaan seperti ini. Pokoknya di tahun ini 2021 itu berasa banget kayak yang aku rasain. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, karena berasa ya beneran ya, dari bahan-bahan makanan aja semuanya serba mahal banget ya nggak sih, kerasa banget ya. Nah ya mudah-mudahan semuanya berlalu ya. Neji, malah si Samson ya. Sini. Sini, Mam. Samson lihat dia pakai kacamata kayak orang bengong. Nah pokoknya apapun yang kita hadapin di 2021 ini, semoga semuanya serba lancar, berjalan dengan apa yang kita inginkan, selalu dapat keberkahan. Yang terpenting itu anak kita nggak boleh terlalu memikirkan apa yang kita rasain ya. Intinya mereka selalu tersenyum. Kalau emang kita masih bisa membahagiain mereka dengan yang masih bisa kita lakuin, kita lakuin. Kita juga kan cari uang, cari apapun itu demi mereka kayak gitu ya. Asal jangan terlalu dimanjain banget. Duh, kok aku jadi curhat ya. Jadi maafin ya. Ya inilah seperti ini aku membahagiakan Neji. Jadi dia seneng untuk makan-makan di sini biarpun dengan makanan sederhana. Oke deh, segitu dulu aja videonya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.